Conte terancam dipecat oleh Spurs. Itu karena Conte yang mengeluarkan statement seperti merendahkan klub, merendahkan pemain. Dia bilang yang kurang lebih artinya adalah pemain ini bukan pemain yang ada, itu bukan pemain yang bisa berjuang untuk meraih gelar kayak gitu. Sedangkan ya bisa dibilang Tottenham ini bukan klub besar. Kalau menurutku sih Tottenham bukan klub besar sih, karena terkait dengan ya komposisi pemain dan sejarah mereka kayak gitu. Sementara itu pasti jajaran pengurusnya, para pengurus klub kayak gitu pasti meminta bahwasannya dia harus juara. Cuman kalau dilihat dari benchnya itu sangat menyedihkan gitu, bahkan lebih menyedihkan lagi dari MU kayak gitu. MU aja udah menyedihkan, apalagi Tottenham kayak gitu. Nah, terkait dengan Conte gini, aku akan bahas sedikit tentang Conte dan permainannya itu ya. Conte ini kan bisa dibilang salah satu pelatih yang kasarnya jaminan mutu untuk meraih gelar gitu. Dimanapun dia melatih, dia selalu meraih gelar. Dulu di Juventus kayak gitu. Oke, terus pindah ke Chelsea, terus pindah ke Inter, dan semuanya ini kan juara. Cuman di Tottenham aja dia nggak juara kayak gitu. Nah, ada satu pakem permainannya si Conte, yaitu formasi 3-5-2 atau 5-3-2, whatever, yang penting dia selalu pakai 3 back di belakang kayak gitu. Nah, sentral permainan dia itu bukan di tengah, sentral permainan dia itu adalah pusat permainan dia itu adalah di sayap kayak gitu. Artinya dimanapun dia melatih, dia selalu memiliki back sayap ya, bukan sayap, bukan right winger, tapi back yang menjadi sayap kayak gitu. Artinya ketika Anda bermain 3-5-2 atau 3 back, tentunya Anda memiliki space yang besar memiliki pemain berlebih di sayap kayak gitu. Yang mana kalau dulu di Chelsea dia punya ya Victor Moses kayak gitu, yang mana kita bahkan nggak pernah kedengaran namanya Victor Moses, bahkan terkenal kayak gitu. Terus itu di Chelsea dulu. Ketika di Inter dia punya Dumfries dia punya Dumfries kayak gitu. Dan dia selalu bermain dengan 2 striker, yang mana yang pertama strikernya itu yang tinggi besar, dan satu sebagai striker yang tinggi besar sebagai pemantul. Yang kedua, second strikernya itu adalah pemain-pemain yang ya bisa dibilang kecil, cuman lincah, yang skillful kayak gitu. Yang artinya dia yang menyuplai si penyerang kayak gitu. Nah, itulah permainan Conte. Kalau sekarang di Spurs, dia memiliki seorang Son, orang ya bisa dibilang kecil lah kayak gitu, sebagai seorang yang skillful, yang tujuannya untuk menusuk masuk ke dalam, dan sebagai pemantul itu adalah seorang Harry Kane. Di mana-mana dia selalu begitu. Kalau dulu di Chelsea ada Diego Costa sebagai pemantulnya, sebagai pemain yang skillful, yang gocek-gocek, itu ada yang namanya Eden Hazard kayak gitu. Nah, permainan Conte kan simple ya itu. Makanya kalau aku bilang aku kurang serak lah dengan permainan si Conte kayak gitu, karena permainannya itu template dan tidak mau mengubah sistemnya ketika sudah stuck kayak gitu. Berbeda dengan Guardiola Klopp itu memang nggak ngapain dia harus merubah, karena sistemnya itu berjalan dan mereka sukses melakukannya kayak gitu. Yang ngapain harus dirubah. Nah, kalau Conte nggak, kepala batu, artinya sistemku ini kalian harus ikutin, mau nggak mau harus ikutin, yang nggak bisa ngikutin ya keluar kayak gitu. Kalau Guardiola, Klopp enggak, dia lihat pemainnya, dia sesuaikan dengan dengan sistemnya kayak gitu ya. Contohnya paling nyata itu adalah Klopp kayak gitu. Dia melihat, dia punya Robertson, dia punya Arnold, dia punya Van Dijk yang memiliki long pass yang bagus, ya dia gunakan long pass, yang artinya ya ketika bola di kiri, di long pass ke si Arnold di kanan, dan itu kan kosong, tinggal melakukan kombinasi dan tinggal lakukan aja umpan silang ke kotak penalti dan itu gol kayak gitu. Nah, kalau Conte enggak, dia terlalu berpaku kepada sistemnya, yang mana itu mengandalkan back sayap sebagai ya kasarnya sebagai playmaker. Dimanapun dia berada, di Juventus, di Chelsea, di Tottenham, bahkan dulu pernah melatih timnas Italia kayak gitu juga gitu, nggak berubah kayak gitu. Dan itu kadang nggak works, tapi dia maksain kayak gitu. Nah, kalau kita kembali lagi Conte yang akan dipecat oleh Spurs, yaitu yang menurutku memang ya gini
Conte itu tipe pelatih sama seperti Mourinho, dia baru bisa bermain kalau pemainnya itu top kayak gitu. Contoh deh, Mourinho ketika di Porto, waktu di Porto pemainnya itu top, ada Deco kayak gitu di situ. Ketika di Madrid top juga kayak gitu, makanya dia juara. Waktu di Inter top juga, ada Sneijder, ada Milito, Diego Milito dulu, ada Eto'o, ada Julio Cesar dulu, ada Maicon kayak gitu. Pemain top kayak gitu. Di MU juga dia bisa dibilang pada saat itu pemainnya bagus kayak gitu. Ada Pogba, De Gea dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, coba lihat sekarang di Roma, nggak bisa apa-apa juga. Bahkan Champions League aja nggak masuk. Juaranya cuma Conference League, artinya cuma liga antar kampung kayak gitu loh. Liga kasta ketiga Eropa kayak gitu. Nah, gitu juga Conte, dia baru bisa bermain kalau pemainnya itu top dan pemainnya itu perform. Nah, saat pemainnya tidak top dan pemainnya underperform, dia nggak bisa membangkitkan pemain itu kayak gitu, atau nggak mau merubah sistemnya kayak gitu. Itu yang terjadi ketika Conte di Spurs kayak gitu. Karena apa? Karena Conte cuma punya satu sistem, dan sistemnya itu tidak pernah dia mau berubah, karena mungkin egonya, karena dia mungkin orang Italia yang terlalu konservatif dengan strategi. Makanya aku bilang yang pelatih Italia yang top menurutku yang aku suka ya Spalletti satu-satunya. Mungkin ya Acerbi itu orang Italia ternyata. Acerbi mungkin sekarang Acerbi kayak gitu ya. Yang artinya mereka kaya akan taktik, kaya strategi, tidak memaksakan strategi yang ada kayak gitu, tapi menyesuaikan dengan pemainnya dan jalannya pertandingan, bagaimana dia read in the game. Kalau Conte ya, menurutku pelatih-pelatih kayak Conte, kayak Mourinho ya udah pensiun aja deh kayak gitu, nggak usah lanjut lagi melatih karena membahayakan karir pemain. Artinya kalau pemain itu tidak bisa mengikuti sistem yang ada yang dibuat dia, yang mana itu adalah template satu sistem, itu kan pemain bahaya jadinya, artinya merusak karir pemain. Karena pelatih yang bagus menurutku pelatih yang bisa memanfaatkan kelebihan pemainnya kayak gitu, bukan pelatih yang memaksakan apa strategi yang ada yang udah dibuatnya template gitu. Itu bukan pelatih yang bagus, itu pelatih yang egois. Contoh paling nyata itu adalah Tuchel kayak gitu, yang ibaratnya nggak mau merubah sistem yang nggak jalan 3-4-3 di Chelsea. Ya formasi itu kan relatif lah, 3-4-3 sebenarnya bermain 3-5-2, bermain 3 back juga nggak masalah, asalkan ada sistem yang bagus. Kalau si Conte kan nggak, sistemnya sama kayak itu ya, kayak gue bilang di awal, mengandalkan back sayap sebagai kasarnya playmaker kayak gitu. Nah, kalau menurutku ya Conte ya layak dipecat kayak gitu. Dan juga dia nggak layak mengatakan di media bahwasanya tim ini bukan tim yang bermental juara, tim ini bukan benchnya buruk dan sebagainya. Menurutku bukan seorang pelatih atau leader yang bagus ya. Contoh paling nyata itu adalah Klopp. Klopp itu adalah pelatih paling setia kalau aku bilang. Kenapa? Karena ya berapa musim terakhir cadangannya Liverpool itu nggak memadai, cuman dia selalu bilang kita nggak butuh pemain kita bagus. Artinya pelatih yang disukain owner lah, yang disukain CEO gitu, artinya nggak banyak nuntut, walaupun sebenarnya itu adalah pesan tersirat kepada si owner kayak gitu. Maka dari itu kalau aku bilang ya, kalau Conte dipecat aku sih senang-senang aja. Semoga penggantinya itu pelatih yang top juga, supaya Liga Inggris itu lebih seru kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan Antonio Conte. Semoga bisa membantu memberikan masukan kepada kalian kayak gitu. Oke, terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Oke, ciao.